tentang fitnah huru hara melanda kalian seperti potongan malam yang gelap gitu. Itu lain. Udah gitu muslim gelap. Nah, dahsyatnya fitnah ini kata Rasulullah, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan yusbi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Ya, ini Allah di dunia, menjual agamanya karena kata dunia. Ini Ustaz, saya mau nambahin, kan belakangan ini kan makin sering penghinaan terhadap para ulama kita gitu loh. Terus menurut pandangan Ustaz sendiri, sedangkan yang menghina itu umat Islam sendiri gitu. Gimana Ustaz? Karena kok ya ulama kita sendiri yang menghina juga orang Islam juga gitu, gimana Ustaz? Iya, ngakunya Islam. Ngakunya doang sih. Sama KTP doang. Tangkap langsung nangis gitu. Iya, tobat gitu ya. Itu skenario gitu. Skenario mereka. Ya, pandangan saya begini. Rasulullah SAW bersabda begini. Badiru bil amali saleh. Bersegeralah kalian dengan amal saleh. Fasatakunu fitan ka qitalil muslim. Karena akan datang fitnah huru hara melanda kalian seperti potongan malam yang gelap begitu. Qitalil. Udah gitu muslim gelap. Nah, dahsyatnya fitnah ini kata Rasulullah, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan yusbi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Ya, dinahum bi'aradi min dunia, menjual agamanya karena kata dunia. Orang Islam yang menghina ulama, bahkan menghujat Quran dan Sunnah itu dibayar. Mereka menjual agama mereka pada dunia. Itu artinya munafik ya. Nah, maka kita lihat hadis Rasulullah yang lain. Menjelang malahamah kubra, artinya di fitnah akhir zaman terbesar dunia akan muncul, umat Islam akan terbagi tiga kata Rasulullah. Yutqasamul muslimun ila salasatil aqsam. Akan terpecah umat Islam di akhir zaman itu pada tiga golongan. Yang wasul-sumul ula, seperti yang pertama, alladzina yanfiruna minal ma'arakah. Orang-orang yang berlari, mereka berlari ya dari medan perang, dari perjuangan yang sesungguhnya. Humul ladzina la yaqbaluna Allah taubat la yaqbalullahu taubatum abadan. Mereka adalah orang yang Allah tidak akan menerima taubat mereka selama. Wa hum khaliduna fi nar jahannam. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah, ini kaum munafik. Dan mereka Islam. Tapi mereka munafik. Nah, mereka lah yang sesungguhnya nanti akan tereliminasi dari rotasi Islam yang sesungguhnya. Nah, yang tersisa ini dua, dan ini pilihan kita. Yang pertama, mereka yang gugur di medan perang itu sebaik-baik syuhada. Yang ketiga, alladzina atahum an-najah wan nusrah. Mereka orang-orang yang Allah berikan kemenangan dan pertolongan. Wa hum la yuftanuna abadan. Mereka tidak akan fitnah selamanya. Itu yang pertama. Jadi umat Islam pasti akan terpecah. Maka munculnya orang-orang munafik jangan heran. Zaman sekarang. Salah satu kemunafikan mereka adalah mereka berani dibayar untuk menghina agama mereka sendiri. Tanpa berpikir panjang ya, tanpa berpikir panjang. Itu yang bakar khilafah kan, kalau kita ini siapa yang bendera khilafah dibakar, itu yang bakarnya ngakunya Islam kan? Ngakunya Islam. Iya, karena jahiliyah saja. Padahal nangis. Rata-rata begitu. Kalau nggak nangis gila. Iya, bilangnya gila gitu. Pura-pura gila ya. Nah, fitnah yang kedua, fitnah akhir zaman ini efeknya akan menimbulkan empat efek pada umat manusia. Yang pertama, fitnah akhir zaman ini akan membuat orang yang beriman makin kuat imannya. Karena dia melihat apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar itu ada dalam Quran dan Sunnah. Oh, berarti Quran dan Sunnah benar. Membuktikan Quran dan Sunnah. Ya. Maka dia makin yakin dengan Quran Sunnah, makin mantap ya. Yang kedua, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, kaum munafikun ini, mereka tidak melihat ada upaya untuk menguatkan iman Islam mereka, tapi dadangnya fitnah ini justru mencari mereka dalam padang dunia kan. Orang munafik itu mencari dunia. Dia berpikir apa yang saya dapatkan dari Islam, bukan apa yang saya bisa berikan untuk Islam. Mereka mencari dunia di dalam Islam. Maka ketika muncul fitnah ini, mereka bisa menjadi bagian dari fitnah itu. Itu tadi bagian dari fitnah itu kan, memerangi umat Islam, memerangi para ulama. Ya, padahal Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ada hadis qudsi kan, barang siapa yang memerangi ulama kan Allah akan perangi mereka. Ya, man adali waliyan faqad adatu bil harb. Kata Allah, barang siapa yang memerangi waliku, kekasihku, maka aku umumkan perang pada. Siapa wali Allah kalau bukan para ulama? Ya, pewaris pada Nabi dan Rasul kan. Memerangi ulama berarti memerangi Allah. Ada yang bisa menang melawan Allah? Nggak ada ya. Bisakah bangsa kita menghadapi tragedi Palu, Donggala, dan Pabu dan sebagainya? Itu yang tidak mereka sadari. Yang ketiga,
efek fitnah ini akan menjadi sebab hidayah bagi orang yang non muslim, orang kafir, tapi mereka berpegang pada nurani manusia. Karena Islam itu sesuai dengan nurani kemanusiaan. Karena fitrahnya manusia adalah Islam. Maka datangnya fitnah ini menjadi sebab hidayah bagi mereka. Lihat Islam bangkit di mana-mana. Corona ini justru menjadi hidayah bagi mereka yang tadinya ada seorang jagoan WFA, pemain Smackdown ya? Smackdown dari Eropa tuh. Oh ya, itu yang Penuh tato, dia malah di masa waktu ini malah mendapatkan hidayah. Dan coba lihat di Chicago tuh ada billboard besar raksasa di tengah-tengah kota Chicago. Ya, hadis Rasul itu disebutkan, the Prophet of Muhammad disebutkan. Ternyata Islam sudah menyajikan bagaimana hidup yang sesuai dengan protokol kesehatan. Masya Allah. Itu sunnah Rasulullah. jadi yang pakai masker udah dari dulu dah. Dari dulu Rasulullah sudah menangani itu. Nah, kemudian juga di Belanda, kita ingat Belanda adalah negara yang ada tokoh yang paling fobia terhadap Islam, Geert Wilders. Benci pada Islam, Benci banget. Tapi dia tidak bisa mempertahankan, menutup mata ketika Islam tumbuh di sana. Ya, di rumah sakit ada ayat Quran surat Al-Maidah itu, man ahyan nasa faqad ahyan nasa jami'an. Kalau saya man ahyan nasa wahidah faqad ahyan nasa jami'an. Kalau saya ayatnya begitu. Pada saya menghidupkan seorang manusia, maka sungguh dia telah pada hakikatnya menghidupkan seumat manusia. Itu Al-Quran. Di negara yang mereka dulu membenci Islam. Jangan orang munafik ini munculnya mereka satu itu tadi menunjukkan lemah mereka. Ya alhamdulillah Allah tutupkan wajah mereka siapa. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwa pada akhir di mana fitnah itu akan terjadi, umat Islam akan terbagi menjadi dua kemah. Ada apa? Dua kemah ini. Mayurkab semua muslimuna ila khaymatain. Umat Islam akan terpecah menjadi dua kelompok. Khaymatul ula, kulluhum mu'minuna wa laysa fil munafiqun Allah wahda. Ada satu kelompok pertama di mana di dalam itu seorang beriman dan tidak ada orang munafik saudara. Yang kedua, wa khaymatus saniyah kulluhum munafiqun wa laysa fil mu'minuna wahda. Semuanya orang munafik dan tidak ada satu pun orang beriman di sana. Nah, kita lihat ada 01 ini. Yes. Ada lewat Ustaz. Bukan visual, sensor ya. Tapi bisa di-cut Ustaz. Sekarang jadi 03 karena gabung. Ya. Nah. Jadi intinya ke depan makin jelas karena akan Allah saring. Pada akhirnya tersisa sedikit mereka yang akan memperjuangkan Islam. Jangan salah, jangankan di zaman kita, zaman Rasulullah aja ada orang munafik. Banyak itu orang munafik. Itu yang Rasul sebutkan di Ghadir Qum yang sama orang Syiah dirayakan sebagai Idul Ghadir. Gak ada perintahnya di Rasul kan. Ghadir Qum itu Rasul cerita tentang jahatnya orang-orang munafik itu. Andai kan aku mau, akan aku tunjukkan mana orangnya dan akan sebut saya namanya. Tapi aku masih menjaga nama baik. Aku masih mau bersahabati mereka. Maka aku sembunyikan mereka. Saking seringnya mereka menyakiti aku ketika aku memperlakukan Ali lebih daripada yang lain. Nah, di saat itu Rasul bersabda. Itu ada dalam At-Tabari, dalam kitab At-Tabari ya, At-Turuf fi Ahadisil Ghadir karya beliau. Itu. Nah, jadi jangankan zaman kita, zaman Rasulullah banyak orang munafik sehingga turun surat Al-Munafiqun. Apalagi di zaman sekarang. Jadi jangan heran. Jangan jawabannya.